Akhir-akhir ini, rumor transfer pelatih baru Chelsea terasa lebih panas dibanding bursa transfer pemain. Nama Xabi Alonso memang terus digaungkan sebagai target nomor 1 untuk memimpin revolusi baru The Blues. Namun sepak bola bukan matematika yang penuh dengan kepastian. Jika Xabi Alonso akhirnya memilih jalan lain untuk memutuskan tidak bergabung bersama Chelsea, lalu pertanyaan besarnya adalah, siapakah manajer plan B yang paling masuk akal? Lupakan nama-nama besar yang sudah usang, sorot mata dunia kini tertuju ke arah Vitality Stadium, yaitu Andoni Iraola. Pria asal Basque yang diam-diam telah mengubah Bournemouth dari yang tadinya tim yang diprediksi akan degradasi menjadi tim pembunuh raksasa yang luar biasanya kini bertengger di peringkat 6 klasmen sementara Premier League. Mimpi Bournemouth bermain di pentas Eropa menuju kenyataan, dan berita Andoni Iraola yang memutuskan untuk berpisah dengan The Cherries akhir musim nanti telah memicu alarm di London Barat. Apakah Andoni Iraola adalah sosok yang tepat untuk menjadi manajer Chelsea selanjutnya? Atau justru ia akan dibajak Crystal Palace yang juga dirumorkan sangat tertarik kepadanya sebagai pengganti Oliver Glasner? Kita akan bedah secara tuntas, tetapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Mari kita mulai dengan berbicara fakta. Pertanggal hari ini, saat video ini dibuat, Bournemouth secara mengejutkan berada di posisi ke-6. Ini bukan sekadar keberuntungan 1 atau 2 pertandingan. Ini adalah hasil dari konsistensi luar biasa. Bayangkan sebuah klub dengan anggaran yang jauh di bawah tim anggota Big Six. Kini mereka sedang mengusung mimpi untuk berpentas di kompetisi Eropa musim depan. Andoni Iraola datang ke tanah Inggris pada tahun 2023 dengan dipenuhi banyak keraguan. Awal musimnya bersama The Cherries tidak berjalan mulus karena memang ia membutuhkan waktu untuk menanamkan filosofinya. Namun begitu mesinnya telah panas, Bournemouth berubah menjadi salah satu tim yang cukup ditakuti. Berturut-turut sejak musim 2023-2024 hingga ke musim ini 2025-2026, Andoni Iraola berhasil membawa Bournemouth finish di posisi yang semakin membaik di setiap musimnya. Mereka bukan lagi tim yang sekadar mengandalkan taktik parkir bis. Di bawah asuhan Andoni Iraola, Bournemouth berubah menjadi tim yang berani menekan tinggi, tidak takut menghadapi nama-nama besar, dan memiliki transisi serangan balik mematikan. Keberhasilan membawa Bournemouth di musim ini ke zona Eropa adalah prestasi yang hampir setara dengan gelar juara bagi tim sekelas Bournemouth. Andoni Iraola berhasil mengeksploitasi potensi pemain-pemain seperti Eli Junior Kropi, Adam Scott, dan Evan Nilsson hingga mencapai ke level elit. Kemampuan inilah yang membuat nilai tawar dari Andoni Iraola menjadi semakin meroket. Jika ia bisa melakukan perubahan secara signifikan dengan skuad Bournemouth yang apa adanya, bayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan barisan pemain-pemain berbakat di skuad Chelsea. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sebenarnya yang membuat taktik Iraola begitu spesial? Jawabannya ada pada satu kata, yaitu hybrid pressing. Andoni Iraola adalah murid dari sekolah sepak bola Basque yang terkenal keras kepala dan berani. Dia bukan penganut penguasaan bola pasif
Dan jika melihat Bournemouth bermain, kita akan melihat intensitas lari yang luar biasa. Andoni Iraola selalu menuntut pemain-pemain depannya menjadi pertahanan pertama. Skuad Bournemouth tidak membiarkan lawan bernapas sejak dari area penalti lawan. Bagi Chelsea yang di musim ini seringkali terlihat lembek saat mereka kehilangan bola, maka intensitas permainan dari Andoni Iraola akan menjadi terapi kejut yang sangat dibutuhkan. Andoni Iraola selalu berprinsip untuk merebut bola secepat mungkin di area berbahaya. Sang pelatih berusia 40 tahun itu tidak terlalu peduli dengan 700 operan pendek di area tengah. Begitu bola direbut, instruksinya sangat jelas, yaitu kirimkan bola ke depan secepat mungkin. Ini sangat cocok dengan profil pemain-pemain sayap Chelsea yang memiliki kecepatan luar biasa, namun mereka sering kebingungan saat menghadapi pertahanan yang terorganisir. Meskipun sering memulai dengan formasi dasar 4-2-3-1, tetapi struktur ini masih bisa sangat cair. Di Rayo Vallecano dulu, ia dikenal bisa mengubah jalannya laga hanya dengan sedikit melakukan pergeseran peran pemain tengah. Kemampuan adaptasi taktik di tengah laga, inilah yang sering tidak dilakukan dari manajer-manajer Chelsea belakangan ini. Jangan salah mengira bahwa nama Andoni Iraola adalah seorang pelatih kemarin sore yang hanya beruntung di musim ini. Rekam jejaknya adalah bukti bahwa ia spesialis pelatih yang selalu berhasil melampaui ekspektasi meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Di Mirandes, klub divisi 2 Spanyol, Andoni Iraola berhasil membawa mereka ke semifinal Copa del Rey dengan menyingkirkan 3 tim dari La Liga. Kemudian bersama Rayo Vallecano, Andoni Iraola juga berhasil membawa klub tersebut promosi ke La Liga dan langsung menjadikan mereka tim papan tengah yang selalu merepotkan tim raksasa. Selama 3 musim melatih Rayo Vallecano, yaitu pada periode tahun 2020 sampai 2023, Andoni Iraola mencatatkan rekor luar biasa dengan berhasil mengalahkan FC Barcelona sebanyak 3 kali dan Real Madrid sebanyak 1 kali. Kemenangan tersebut berhasil didapatkan bukan karena kebetulan, melainkan hasil dari skema taktis yang matang. Andoni Iraola adalah pelatih yang tahu cara membangun mentalitas pemenang meskipun dipenuhi keterbatasan. Namun di Chelsea, tantangannya jelas berbeda dan tekanan yang ia hadapi akan jauh lebih besar. Pengalaman Andoni Iraola dalam menghadapi badai namun tetap tenang adalah modal yang sangat mahal. Ia bukan tipe pelatih yang banyak alasan. Dia adalah pekerja keras yang selalu fokus pada apa yang terjadi di atas lapangan. Kabar mengejutkan datang saat Andoni Iraola memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya di Vitality Stadium setelah musim yang fenomenal ini. Hal ini langsung memunculkan berbagai spekulasi panas. Selain Chelsea, Crystal Palace juga dikabarkan sangat serius ingin meminangnya. The Eagles bisa dipastikan akan berpisah jalan dengan Oliver Glasner di akhir musim nanti, dan mereka melihat nama Andoni Iraola sebagai sosok yang tepat untuk memimpin era baru di Selhurst Park. Apakah Chelsea akan membiarkan talenta pelatih sebesar itu akan lewat begitu saja? Jika Chelsea kehilangan target impian mereka, yaitu Xabi Alonso ke klub lain, maka membiarkan Andoni Iraola bergabung dengan rival sekota seperti Crystal Palace akan menjadi kesalahan strategis yang fatal. Andoni Iraola sudah terbukti di Premier League dan dia tidak butuh waktu adaptasi lagi dengan kultur sepak bola Inggris. Persaingannya kini adalah
visi mana yang lebih menarik bagi Andoni Iraola? Apakah proyek jangka panjang dengan dana tidak terbatas namun penuh tekanan bersama Chelsea, atau membangun stabilitas bersama Crystal Palace? Bagi Chelsea, Andoni Iraola tentu bisa menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki banyak kandidat lain, yaitu keseimbangan antara taktik modern yang atraktif dan hasil nyata di papan klasmen. Sebagai penutup pada episode kali ini, apakah Andoni Iraola adalah sosok yang tepat jika Alonso gagal merapat? Secara teknis, jawabannya adalah iya, karena Chelsea membutuhkan identitas permainan yang jelas. Mereka butuh manajer yang bisa menuntut kerja keras dari pemain-pemain bintangnya, dan mereka butuh seseorang yang tahu cara menang di Premier League. Jika rumor yang beredar benar bahwa manajemen kini tinggal menyisakan Xabi Alonso dan Andoni Iraola sebagai target utama, maka tetap saja yang harus menjadi prioritas adalah Xabi Alonso. Kehadiran Xabi Alonso bisa sangat merubah atmosfer di ruang ganti, dan tidak hanya sampai di situ. Kedatangan Xabi Alonso juga bisa menjadi magnet untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Besar kemungkinan di musim depan, The Blues tidak bermain di kompetisi Eropa sama sekali, dan pemain-pemain baru tentu akan menolak untuk bergabung dengan Chelsea. Disinilah kehadiran Xabi Alonso dibutuhkan, karena aura dan magisnya, serta gaya permainan yang sering ia tampilkan, akan membuat pemain-pemain datang dan tergoda ingin bergabung bersama Chelsea. Namun jika gagal mendatangkan Xabi Alonso, maka orang yang tepat adalah Andoni Iraola. Keberhasilannya membawa Bournemouth di kompetisi Eropa musim depan, meskipun telah kehilangan pilar-pilar di lini belakang seperti Dean Huijsen dan Ilya Zabarnyi, adalah prestasi yang tidak boleh dikesampingkan. Peringkat 6 adalah bukti sahih kejeniusan dari Andoni Iraola. Jika Chelsea ingin kembali ke papan atas dan bersaing memperebutkan gelar juara, maka mereka butuh manajer yang lapar, taktis, dan berani mengambil resiko. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju jika Andoni Iraola menjadi manajer di Stamford Bridge jika seandainya Xabi Alonso batal datang? Ataukah kalian justru punya nama-nama lain yang lebih cocok? Jangan lupa tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar Blues. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar The Blues. Zona Chelsea Indonesia pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.